Profcast. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak, Ibu, kawan-kawan pencinta Profcast FTUI. Kembali saya menjumpai Bapak dan Ibu serta kawan-kawan sekalian pada hari ini. Sedikit menarik tema yang nanti akan disampaikan, karena saya mengajak seorang kawan yang kalau kita sebenarnya kenal, Fakultas Teknik itu terdiri dari sipil, mesin, elektro, metalurgi, arsitek, teknik kimia, teknik industri. Akan tapi hari ini kita akan menampilkan sisi lain dari Fakultas Teknik. Hari ini saya akan ditemani oleh teman diskusi saya. Akan tapi saya ingatkan dulu, Profcast adalah suatu acara FTUI. Orang-orang jago FTUI, mau profesor, mau doktor yang katanya hebat-hebat, ini akan saya tantang untuk berbicara keilmuan, akan tapi dengan bahasa yang sederhana, sehingga transfer knowledge kepada masyarakat itu bisa dengan mudah difahami oleh masyarakat. Jadi perguruan tinggi bukan jadi hanya semacam menara gading, akan tapi memang manfaatnya banyak untuk masyarakat, tentunya manfaat untuk bangsa ini. Oke, kembali lagi saya perkenalkan teman bicara saya pada siang hari ini, yaitu Dr. Basari. Sebentar, Basari itu sebenarnya cuma satu nama atau pakai dua nama, atau mungkin Basari siapa gitu, ada nggak? Nggak ada. Nggak ada. Kalau nggak ada kan kalau bikin paspor ke luar negeri kan susah. Masa nulisnya Basari gitu? Gimana tuh? Jadi pertama kali nih kita mau waktu itu dapat beasiswa Mubuso Jepang ya. Terus namanya bingung, Basari, tapi harus ada family name. Family name nggak ada. Apa ya family name? Titik atau Basari. Akhirnya ditulis, ya udah given name Basari, yang family name titik. Oh gitu. Ditulis titik itu bukan titik dot ya, kan? Tapi titik dot atau TITIK? Titik dot. Oh, titik dot. Masya Allah. Jadi gitu Bapak dan Ibu serta teman-teman sekalian, memang untuk yang pernah kesempatan ke luar negeri atau sekolah di luar negeri, kita ada masalah lucu tuh kalau namanya ternyata hanya satu, yaitu Basari atau mungkin Aris. Akan tapi bukan Aris, akan tapi Aris saja, itu akan jadi masalah seperti Basari. Akan tapi pandai, ini adalah orang yang cerdas, orang yang kreatif. Basari titik kata gitu ya. Iya betul. Sebentar, tadi Anda bilang pas sekolah nggak dapat beasiswa Mombus. Emang Anda sekolah lulusan dari mana? Saya dulu S1-nya dari Teknik Elektro, masuk tahun 98. Oke. Angkatan reformasi ya. Jadi benar-benar angkatan ribut-ribut reformasi. Jadi kita sebenarnya waktu awal-awal itu diminta demo, jadi sering demo tuh zaman itu. Oh gitu. Iya, sama senior gitu kan, sering demo. Jadi kita sudah lihat lah gimana demo, dikasih tahu juga caranya demo seperti apa sama senior. Tapi memang pernah ya suatu kali mau demo waktu 98 pergantian presiden waktu itu, presidennya Profesor Habibie. Itu kita demo ke Senayan, tapi dicegat sama marinir. Oh, jadi marinir. Terus lagi ke kampus. Oh, jadi nggak jadi gitu ya? Oke, Pak Basari. Tadi baru bicara S1. Anda kan sekarang sudah Dr. Basari. S2 dan S3 dari mana? Oh, S2. Jadi saya setelah fresh graduate itu saya kerja dulu 2 tahun. Biasa kerja itu sebenarnya untuk supaya mandiri gitu. Mandiri sehingga kalau mau ingin mencapai sesuatu, kita bisa menentukan sendiri. Kita punya penghasilan. Berapa lama bekerja? 2 tahun. 2 tahun. Habis itu dapat beasiswa Mombuso. Bentar. Biasanya kan Mombuso itu untuk masyarakat boleh ya? Boleh. Oh, boleh. Oke, nah, jadi itu Mombusonya itu yang program, kan Mombuso ada 2. Ya. Ada U2U, ada G2G. Ya. Saya kebetulan beruntung yang U2U. Oke. Nah, jadi karena Universitas Indonesia, kebetulan Fakultas Teknik itu punya MOU dengan Chiba University, jadi memanfaatkan
program itu. Sore wa itsu desu ka? Naneng desu ka? 2004年時にその後は日本へ勉強しました。Ya. その後いつから卒業しました? Jadi saya tanya sebenarnya kapan berangkat ke Jepang, kemudian sekolah di Jepang berapa lama, kemudian kapan pulang ke Indonesia. Ya, jadi Ini ngetes Pak Basari sebenarnya masih ingat bahasa Jepang apa enggak? Nah ini ya mau そうですね。まあもう10年間 10年間なんで、はい。ちょっと日本語はあまりまあいいんですけど、それは私たちの語じゃなくて、でも、あなたはね、もう日本ね、勉強した時に、ちょっと日本語を覚えてるの、それは面白いだね。そうですね。で、帰る時はいつですか？帰る時は2011。 2011。Oh, 2011. で、大体7年ですね。Oh, kira-kira 7 tahun beliau sekolah di Jepang di Universitas Chiba University. Pasti lo mainnya ke Tokyo Disneyland terus dong. Ya, satu kali dua kali. Sekali dua kali. Jadi memang di Chiba itu setahu saya memang dekat dengan Tokyo Disneyland. Jadi ya kalau memang nggak kuat-kuat iman ya yang ada tuh kita belajar yang nggak benar, tapi banyak melihat yang menarik. Oke Pak Basari, sekarang Pak Basari menjadi dosen di Departemen Teknik Elektro, dosen di FTUI, memegang jabatan sebagai Ketua Program Studi Teknik Biomedik. Nah, tadi yang saya bilang, teknik itu tidak bicara tentang teknik sipil saja, mesin, elektro, akan tapi ternyata biomedical engineering atau teknik biomedik. Bisa ceritain nggak, kenapa kok ada apa sih yang dikatakan teknik biomedik, Pak? Ya sebenarnya ini ilmu baru ya, yes. Ilmu multidisiplin sebenarnya, tidak hanya satu disiplin ilmu saja. Jadi ilmu di teknik biomedik itu gabungan antara paling tidak ada 3 bidang ilmu, ada kedokterannya, ada keteknikan tentunya ya, sama biologinya. Jadi 3 ini digabungkan jadi muncul teknik biomedik di mana aplikasinya sangat luas sekali ya. Jadi perlu bidang material ada, elektrik ada, mesin ada. Material tadi sudah ada ya, kemudian material itu misalnya material gigi gitu ya ada. Ya, betul. Gigi manusia bukan gigi roda gigi. Kalau roda gigi balik lagi waktu teknik yang lama, makanya ini gigi manusia, material tulang kali ya untuk ke sambungan di sini atau sambungan di ya misalnya gitu ya. Betul. Material ya banyak ya. Jadi berarti di Fakultas Teknik itu selain ada insinyur berarti ada dokter juga, ada dokter gigi kali ya. Jadi kolaborasi di biomedical engineering ini sebenarnya kolaborasi. Hanya tempatnya saja kebetulan di Fakultas Teknik, nanti kolaborasi ilmu dengan Fakultas Kedokteran. Mungkin bayangannya gini kali Bapak Basari ya, dokter itu memang menggunakan alat hasil rekayasa atau hasil ciptaan teman-teman dari Fakultas Teknik. Contohnya saya mau bicara satu dulu. Ini kebetulan ini lagi kemarin sangat booming, dan terima kasih penelitinya adalah Pak Basari. Beliau adalah ventilator ya Pak. Ya, nah jadi coba kita lihat ventilator nih Pak. Ini mana bagian kedokteran, mana bagian yang FTUI-nya. Kira-kira bisa diceritain nggak supaya masyarakat tahu lebih mengepahami tentang biomedical engineering. Jadi paling mudahnya sebenarnya kalau di aplikasi di teknik biomedik itu sebenarnya alat kesehatan. Yes. Ya kan, salah satunya tadi yang sudah disebutkan itu ventilator. Ventilator itu kan salah satu aplikasi yang memang dipakai alat bantu pernapasan. Alat bantu pernapasan. Membantu pasien yang mengalami gagal nafas atau sulit bernafas, dibantu sehingga oksigenasi atau proses dia mengambil oksigen oleh paru-paru itu lebih mudah, sehingga tidak kehilangan oksigen di paru-parunya. Oke. Nah tadi gimana Pak? Mana nih ilmu yang memanfaatkan teknik, mana yang akhirnya nanti peran dokter atau segala macam? Di ventilator tadi itu. Di ventilator itu kan ada konsep teknisnya gitu. Yes. Ada konsep teknisnya, desainnya gitu ya. Kemudian juga ada di situ ada bagian-bagian mekaniknya. Komponen mekanik, ada komponen elektriknya. Itu rekayasa tuh. Oke. Jadi kayaknya mungkin dokter bilang, "Tolong dong teman-teman teknik
buat suatu alat bantu pernapasan dengan flow rate atau dengan apa nih Pak? Ya, itu Dengan laju aliran oksigennya itu harus bisa diatur misalnya gitu ya. betul, seperti itu. Nah, itu habis itu yang mikir teman-teman dari Fakultas Teknik. Betul. Gimana caranya mengatur volume oksigen itu, misalnya dikasih regulator, misalnya dikasih sensor yang bisa nanti mengatur secara otomatis dan sebagainya gitu kali ya. Betul. Apalagi kira-kira tuh Pak? Banyak sih dari desain-desainnya Ya. juga ya, komponen desain itu kan ada bagaimana mendesain komponen listriknya, PCB-nya. Listrik gitu ya, kan, listriknya, elektronikanya, elektronikanya, gitu. sama Oke. kontrolnya gimana Oke, gitu ya, kan. ya, ya, ya. Nah, itu rekayasa banget itu kan. Jadi secara prinsip semua alat itu tuh rekayasa yang bikin. Ya, ya. Tapi nanti harapannya adalah dipakai oleh user ya. Usernya itu dari kedokteran nih. Oke, jadi mudah-mudahan tadi teman-teman, Bapak dan Ibu sekalian paham dengan salah satu program studi yang udah 3 tahun ya Pak? Kita udah 4 angkatan ya. Oh, udah 4 angkatan ada di Fakultas Teknik yaitu Biomedical Engineering. Kira-kira apa yang dipelajari tadi udah diceritakan. Kemudian sebenarnya apa yang dikerjakan itu benar-benar integrasi atau kolaborasi dengan kawan-kawan dari FKUI dengan disiplin ilmu yang lain. Contohnya tadi misalnya ventilator yang sudah diceritakan, mereka memberikan requirement. Tolong teman-teman Fakultas Teknik, saya butuh alat bantu pernapasan yang namanya tadi ventilator dengan macam-macam tadi maunya seperti apa. Oke. Tinggal teman-teman dari Fakultas Teknik yang memikirkan kira-kira sensor apa yang cocok, kemudian casing yang seperti apa, kemudian elektronikanya yang harus digunakan seperti apa dan sebagainya gitu ya. Ventilator kemarin tuh sebenarnya ventilator buatan Anda ya, buatan lokal. Jadi emang komandannya dia, cuman ini adalah buatan Indonesia. Dan di kondisi pandemi, orang Indonesia banyak punya uang, akan tapi barangnya nggak ada. Orang Indonesia butuh ventilator, akan tapi ventilatornya tidak ada, sehingga menginspirasi teman-teman antara FTUI dan FKUI untuk duduk bersama menciptakan. Pengen tahu berapa lama kemarin itu Pak? Oh ya, ceritain dikit lagi dong. Saya ingat tuh tanggal 2 Maret tuh saya lagi menyeleksi proposal lomba mahasiswa. Habis itu ada pengumuman 2 terinfeksi virus COVID di Depok, di Indonesia pertama kali itu saya ingat. Sudah ada ya. Berarti sudah mulai break di situ, sudah mulai wabah di situ. 1 minggu, outbreak, 2 pekan gitu kan. Kok nggak ada sesuatu yang bergerak di situ. Akhirnya saya ingat waktu itu sebenarnya dari Fakultas Teknik itu yang memulai gitu. Ada challenge gitu kan. Kenapa nggak bikin kontribusi gitu ya? Ini kok nggak ada gerakan apa-apa dari para akademisi yang katanya orang pandai-pandai gitu ya. Gitu kan. Emang bener sih pandai-pandai sih. Akhirnya challenge itu saya pikir-pikir dulu tuh. Ingat saya tanggal 20 Maretan lah, sekitar 20 Maret itu saya mikir, iya deh saya ambil. Kenapa? Karena saya memetakan dulu nih siapa yang mau ngerjain. Iya, oke. Percuma. Bener, gitu, jadi kita nggak bisa cuma ide-ide saja, akan tapi harus bisa dikerjakan. Betul. Ya Pak. Oke. Dari saat itulah saya jadi semangat untuk ngerjainnya. Oke, berapa lama tuh Pak? Akhirnya jadi suatu ventilator. 1 bulan aja. Oh, jadi luar biasa kan? Tolong didengar, tolong diingat bahwasanya sumber daya manusia Indonesia tuh hebat-hebat. Dalam tempo 1 bulan itu sudah bisa menguasai knowledge ventilator, bahkan sudah mengeluarkan 1 prototipe. Prototipe 1 ya. Habis itu memang ada serangkaian pengujian yang dibutuhkan. Akan tapi ujung-ujungnya kita bisa mendonasikan mendonasikan sebanyak 300 unit. Kenapa cuma 300? Seluruh Indonesia katanya luar biasa. Dari Aceh sampai Papua. Oke, jadi tadi yang saya katakan mendonasikan itu adalah kita menggalang dana masyarakat ya. Kita nggak mencari untung, jadi crowdfunding. Kemudian gunakan desain kita, akhirnya bisa digunakan di Indonesia. Ya memang karena memang ini niatnya nanti pengen jadi suatu produk yang bisa dikomersialisasi, maka jumlah 300 ini seolah-olah kayak trial market gitu ya. Atau fase pengembangan, akan tapi trial marketnya itu sudah bisa membahagiakan karena berapa banyak pasien COVID yang akhirnya bisa menggunakan Koven
20. Coven 20. Kenapa nggak Coven 19 atau 21? Iya, saat itu sih sebenarnya muncul ide aja. Ini Coven sebentar, masyarakat nggak tahu loh. Coven itu apa? Betul. Coven itu COVID ventilator. Oke, jadi COVID. Untuk COVID saat itu. Siap, ya. mantap. Makanya disingkat Coven deh. Gitu. Hmm. Terus 20-nya karena kita waktu itu bikinnya waktu tahun 2020, jadi tahun 2020 gitu. Nanti barangkali berikutnya ada lagi. Pak Basari, mau tanya dong, Pak, ini agak OTT katanya, out of topic. Sampean itu aslinya yang mana sih Pak? Kalau asli Tegal saya. Tegal Ngapak saya. Oh, Tegal Ngapak nih, ternyata orang Tegal Ngapak nih para apa teman-teman sekalian gitu ya. Jadi orang Tegal yang orang Tegal jadi dokter sekarang ya, bentar lagi insya Allah profesor gitu ya. Menurut saya bukan berarti orang Tegal itu nggak bagus ya. Maksud saya sih kita berbangga ternyata orang-orang Indonesia dimanapun Anda berada itu sebenarnya hebat-hebat. Berapa bersaudara Pak? Saya berempat sih. Berempat ya? Terakhir. Oh, anak paling kalau bahasa Tegal apa anak paling bontot itu? Bontot. Oh, bontot gitu ya. Jadi anak paling. Jadi Anda SD, SMP, SMA tetap Saya SD Tegal, terus SMP pindah karena perbatasan ya. Oke. Ke Pemalang. Oh, Pemalang. Pemalang bapak mertua saya Pemalang. Saya tahu soto Grombyang, saya tahu sate kili, saya tahu moga, saya tahu loh. Bener kan? Iya. Oh. Paling enak Grombyang. Jadi hidup orang Pemalang katanya gitu ya. Mantap Pak Basari. Pak Basari. Jadi tadi kita udah berbincang banyak, nanti pengen tahu lagi nih sebenarnya. Sekarang apa sih yang lagi dikerjakan oleh Pak Basari? Ya, sekarang masih ya dengan tim yang sama, tim ventilator kita masih terus mengembangkan ya. Oke. Alhamdulillah kan kemarin ventilatornya sudah masuk di katalog. Nah, itu juga perlu dicatat. Kalau yang membutuhkan ventilator buatan Universitas Indonesia, maka bisa masuk ke e-katalog, di situ sudah tersedia. Silahkan klik dan pilih. Coven 20 ada. Coven 20 ya. Oke, silakan Pak. Ya, jadi kita masih mengembangkan ya, karena prinsip kita kan improvement ya. Jadi, supaya sustain ya, keberlanjutan, kita tetap mengembangkan. Padahal kemarin yang Coven itu sudah ada keunggulan ya, 5 atau 6? Ya, sekitar 5-an lah ya. Portable gitu. Portable. Kemudian mudah dipakai. Kan energy saving gitu. Oh, energy saving ya. Pintar ya? Pintar ya? Pinter kan. Oh, jadi ventilator. Oh, 5. Nah, yang ke depan apa yang mau dikembangkan? Kira-kira bocoran dikit boleh ya? Iya. Oke, kira-kira apa? Cuma satu sih, touchscreen. Oh, touchscreen. Jadi yang mudah-mudahan itu nanti bisa memudahkan ya usernya, karena emang sekarang sudah sudah eranya touch semuanya, sehingga touch itu akan lebih mudah dibandingkan yang kemarin. Kapan kira-kira mau dikeluarkan Pak? Kalau boleh tahu kan, kalau orang rekaman tuh kira-kira mau tayang kapan ya kan itu kan? Kira-kira Pak? Ya ini masih mungkin dalam 1 bulan ke depan. 1 bulan ke depan? Selesai. Ya prototipe ya, touchscreen-nya. Oke. Kita akan terus bekerjasama dengan industri yang kemarin sudah bisa jadi komersial. Oke. Jadi nanti ada versi komersial kedua. Gitu. Oke, jadi luar biasa ini Dr. Basari ini. Memang saya ngomongnya Associate Profesor Basari aja lah. Karena bentar lagi mungkin jadi profesor kali ya. Sekarang di Biomedical Engineering itu sudah mengembangkan lagi ventilator yang lebih canggih lah dengan touchscreen. Tolong dicatat kira-kira ya paling cepat karena memang kita tidak bisa memprediksi kondisi ke depan, sulit dengan tepat memprediksi kondisi ke depan itu seperti apa. Kan tapi paling nggak 1 bulan lagi mudah-mudahan bisa keluar. Itu kan yang Anda kerjakan saja Pak. Sebenarnya Anda kaprodi loh Pak. Teman-teman yang lain ada nggak yang menarik mungkin bisa disampaikan. Saya dengar ada implannya. Ya betul. Nah, implant face. Jadi saya dengar gitu ya, kalau orang kecelakaan, tulangnya ini agak sedikit patah misalnya, ini bisa disambung ya. Betul. Boleh ceritain sedikit Pak tentang itu Pak? Kalau implan itu yang penting kan materialnya ya. Oke. Materialnya sama desainnya harus cocok, kemudian juga harus biokompatibel, artinya dia tidak toksik ya, ketika tidak beracun lah ketika implan gitu kan. Itu penting sih. Itu jadi tadi pakai skru.
Pakai skru. Mati dulu. Kalau pakai, oh, oke. Memang kalau pakai itu kan nanti kalau di bandara tuh kan harus lewat scan kan, nanti bunyi nadit nggak tuh? Ora ya? Karena pakai titanium tadi ya. Jadi pakai titanium nanti ya, dan harusnya titanium itu tidak terlampau banyak pengaruhnya terhadap tubuh manusia, ya benar ya Pak? Betul, biokompatibel. Biokompatibel. Wah, itu bahasanya biokompatibel. Wangel nih ya, itu artinya cocok lah sama kondisi manusia katanya gitu ya. Jadi kompatibel sama tubuh manusia. Pak Basari, putra anak berapa? Alhamdulillah sekarang udah 3. 3. 2, Oke, umur? Umur paling besar itu 12 tahun. 12 tahun ya. Mantap. Baik, teman-teman, Bapak dan Ibu, para pemirsa yang tadi kita sudah dengarkan, sebenarnya obrolan-obrolan kecil sebenarnya. Utamanya adalah biomedical engineering atau teknik biomedik. Ini adalah suatu terobosan yang lain di Universitas Indonesia, saya katakan, walaupun kami dari Fakultas Teknik, tapi di Universitas Indonesia, karena memang kita mengintegrasikan disiplin ilmu yang ada di lingkungan Universitas Indonesia. Senang sekali bertemu dengan Dr. Basari. Kita sudah mendapatkan pencerahan sedikit tentang apa itu biomedical engineering. Apalagi tadi diceritakan ternyata banyak sudah hasil yang dihasilkan oleh teman-teman dari biomedical engineering yang merupakan kolaborasi teman-teman dari Fakultas Teknik dan fakultas-fakultas yang ada di lingkungan Universitas Indonesia, khususnya Fakultas Kedokteran. Terima kasih Pak Basari atas waktunya. Mudah-mudahan kita nanti bisa berjumpa di lain kesempatan di acara Profcast yang lain. Terima kasih. Selamat siang.